Oke, istidah dan? Istidah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, apakah hadir semua hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Syauki. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan disiapkan dulu temannya. Kita berdoa. Istidah dan siap, ada berdoa. Angkat kedua tangan, berdoa dimulai doa sebelum belajar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan berilah pemahaman kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang coding. Tapi sebelum kita belajar tentang coding, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ya. Oke, silakan berdiri semua. Oke, bersamaan semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, tujuan kita menyanyikan Indonesia Raya adalah untuk mengenang para pemimpin dan para pejuang-pejuang terdahulu ya. Oke, kita langsung masuk ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah kalian sudah kenal yang namanya ini? Coding. Ada yang tahu apa itu coding? Ada yang mau menjelaskan apa itu coding? Atau sudah kenal apa itu coding? Ada? Ryan, kamu tahu coding? Ya, apa itu coding, Ryan? Coding lupa? Ya. Coding itu kan sudah make ekskul dulu. Siapa yang pernah kelas bakat coding dulu? Tidak ada kelas bakat coding tak dulu? Tidak pernah. Jadi kalian tidak pernah dengar kata coding ini? Pernah. Menurut kalian apa itu coding? Biar kalian lihat di Instagram atau apapun itu. Bikin game. Apalagi? Membuat apa? Membuat game. Sama Ji. Aplikasi. Apalagi? Edukasi. Edukasi. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke. Yang kalian sebutkan tadi ini adalah hasil. Hasilnya itu coding. Ya, yang ditanyakan di sini, apa itu coding sebenarnya? Nah, coding itu contoh ya. Yusuf, berdiri kibede. Yusuf, duduk kibede. Yusuf, berdiri kibede. Yusuf, duduk kibede. Itu namanya coding. Nah, itu ya, itu namanya juga coding.
Kenapa bisa? Nah, coding itu nak, ini dia. Perintah. Ini coding. Coding adalah perintah. Siapa yang nak perintahkan? Komputer. Nah, sampai sini paham tentang coding? Nah, materi kita kali ini adalah ini. Cara berpikir komputasional. Apa kira-kira itu berpikir komputasional? Yang ini nih. Ada yang lihat ini, berpikir komputasional, kelihatan kan? Nah, ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Belum ada? Berpikir secara komputer. Betul sekali. Iya, cocok nih. Komputasional artinya komputer. Kita berada dalam ruang lingkup berpikir secara komputer. Nah, coding kali ini materinya adalah ini. Berpikir secara komputasional. Bagaimana berpikir seperti komputer. Nah, berpikir seperti komputer itu ada prinsip-prinsipnya. Apa-apa saja yang perlu kita tahu dan apa-apa saja langkah-langkah untuk berpikir seperti komputer. Nah, sekarang Ustaz tanya, ketika kalian bangun pagi, apa yang pertama kalian lakukan? Bangun pagi, kalian bangun, banyak yang ada yang cuci muka, ada yang sholat langsung, ada yang berdoa dulu, ada yang lihat jam dulu, ada yang langsung mandi, ada yang langsung makan dulu. Banyak ya, banyak kegiatan yang kalian lakukan ketika pagi hari. Nah, pertanyaannya, bagaimana kamu bisa membuat rutinitas pagi itu menjadi lebih efisien? Menjadi lebih efisien adalah ketika kalian bangun pagi, semua hal yang kalian lakukan itu bermanfaat dan tidak membuang-buang waktu. Itu artinya membuat pagi menjadi lebih efisien. Karena ada kadang, ngaret berapa menit karena singgah dulu nonton. Singgah dulu cerita. Singgah dulu ini. Yang harusnya bisa kalian lakukan 10 menit, tapi bisa memakan waktu menjadi 30 menit. Itu kalau membuat kegiatan pagi menjadi lebih efisien. Nah, coba kalian lihat di bagian sini. Siapa di sini yang tadi bangun tidur, mandi, sarapan dan pergi sekolah? Aktivitasnya ya sholat dulu ya. Maksudnya bangun pagi, sholat ya, mandi, sarapan dan berangkat sekolah. Nah, yang kalian lakukan itu adalah coding. Itu coding itu yang kalian lakukan. Bingung kan? Nah, sebentar kita masuk ke materi inti, kita jelaskan satu persatu. Yang jelas, yang bisa Ustadz bilang, yang kalian lakukan tadi dari bangun pagi sampai sekarang kalian ada di sekolah ini belajar sama Ustadz, belajar coding, itu namanya coding. Tapi codingnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Bukan mengetik, tidak. Bukan memberikan perintah komputer, tidak. Tapi kalian memberikan perintah kepada diri sendiri. Oke? Nah, lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran ke inti, kita ice breaking dulu ya. Oke? Ya, silakan berdiri semua dulu. Silakan berdiri. Ya. Boleh di tempatnya di situ, saya jangan terlalu maju. Ya, situ mau. Berdiri siapa? Ya, oke, sudah? Nah, gamesnya itu adalah benar salah. Ketika Ustadz bilang benar, perintahnya kalian lakukan yang benarnya. Tapi ketika perintahnya lain, kalian harus melakukan yang salah atau kebalikan dari perintah itu. Siap semua? Siap. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cek boom. Oke. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Banyak yang salah, banyak yang benar ya, tapi sudah bagus ya. Banyak yang fokus saya lihat, sudah banyak yang fokus ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi inti ya, yaitu pengenalan materi prinsip berpikir komputasional. Prinsip. Oh ini jam ini deh, ini dia. Prinsip
Prinsip itu artinya dasar. Apa yang mendasari kalian supaya kalian mengerti bagaimana caranya berpikir seperti komputer. Komputer itu sebelum dia memproses untuk bisa menghasilkan data yang kita mau, misal kita mengetik tuliskan saya ini. Sebelum itu dia ada prosesnya dulu. Yang pertama kalian mengetik. Yang kedua, dia proses dulu di servernya di dalam komputer. Setelah itu, dia keluarkan di layar. Dia ada proses. Namanya itu adalah ini. IPO. Input, proses, output. Input artinya yang kita lakukan, apa yang kita suruhkan, itu input. Perintahnya ya. Proses, dia memproses dulu di dalam komputer atau laptop. Outputnya ya dia tampilkan di layar. Contohnya, Ustadz menggerakkan ini laptop untuk dia kecilkan ini layar. Dia proses dengan cara ikuti perintahnya Ustadz ini, kursornya bergerak. Dan hasilnya muncul di layar. Paham? Itu namanya input, proses, dan output. Ini hasilnya output. Yang kelihatan sekarang ini output namanya. Kalau input yang kalian lakukan, proses yang dia kerjakan ini laptop, apakah yang dia kerjakan betul yang kalian suruhkan atau tidak? Paham? Jadi kalau dalam pembelajaran coding itu harus ada yang ini namanya nih, IPO. Input, proses, dan output. Oke, lanjut ya. Di dalam belajar prinsip ini, berpikir komputasional, itu dibagi 3. Ada yang namanya, jangan ini, di sini saja. Ini, ada yang namanya dekomposisi, ada namanya pengenalan pola, ada namanya abstraksi, dan ada namanya algoritma. Pusing? Oke, supaya tidak pusing Ustadz jelaskan satu-satu. Dekomposisi itu membagi masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Membagi masalah. Ini ya, dekomposisi artinya membagi masalah. Contohnya apa? Ketika kalian ingin mengadakan ulang tahun, contoh ya, pesta ulang tahunnya Naura. Kira-kira untuk Naura bisa menghasilkan pesta ulang tahun yang bagus dan indah, apa-apa saja yang diperlukan? Dekorasi. Apalagi? Kue. Dia mengadakan ulang tahun. Kalau hadiah ya kalian yang bawalah. Makanan dan minuman atau catering makanan. Ya, bingkisan boleh. Apalagi? Lokasi, betul sekali. Itu saja 5 ya. Lokasi itu. 5, ada 5 ya. Ada yang pertama dekorasi. Yang kedua tadi apa? Kue. Yang ketiga makanan atau catering. Yang keempat apa tadi? Bingkisan. Yang kelima itu yang kalian sebut itu dekomposisi itu. Itu yang kalian sebut dekomposisi itu. Jadi masalahnya terselesaikan. Pesta ulang tahun Naura tinggal bagi. Siapa yang cari dekorasi, siapa yang cari lokasi, siapa yang cari catering, siapa yang cari bingkisan, dan siapa yang cari untuk kue. Itu namanya dekomposisi. Paham? Itu namanya pembagian masalah atau dekomposisi. Sampai sini kita mengerti tentang itu. Jadi masalah besar ini, ulang tahun ini. Nah bilang Yusuf, pusingku saya. Banyak ini mau kurus untuk dekomposisi ulang tahun Naura. Langsung bilangin Naura, jami kita selesaikan sendiri Yusuf. Cari teman Nah bagi Naura. Ada yang cari kue siapa Yusuf? Siapa yang cari ini? Siapa yang cari ini? Siapa yang cari ini? Dan siapa yang cari ini? Jadi ada 5. Ada 5 pembagian masalah di dalam ulang tahunnya Naura. Sampai sini paham? Jadi itu yang
kalian yang mengerjakan itu namanya dekomposisi. Nah, bahkan untuk mencari kue saja itu bisa lagi dibagi supaya enak ulang tahunnya Naura ini terlaksana dengan baik. Nah, kalau satu orang kerja pasti dia akan kesulitan, iya atau tidak? Iya. Dia tuh mencari kue, dia tuh urus makanan, cari lokasi, ya sesak iya. Nah, supaya tidak sesak, makanya ada namanya ini dekomposisi. Paham? Oke. Sekarang lanjut. Kita akan bahas namanya pola. Ya, lanjut pola ya. Nah, di pola itu pengenalan pola. Paham? Nah, untuk memahami pola komputer itu, kalau kita berpikir secara komputer, biasanya kalau kalian pagi hari mandi itu berapa menit kira-kira? 10. Ya, anggaplah ada yang 10 ya. Oke, anggaplah 10 menit kalian mandi. 10 menit kalian mandi, sudah mi sabun, sudah mi sampo, sudah sikat gigi, dan sudah pakai skincare. 10 menit ya. Nah, kemudian tiba-tiba di suatu hari kalian sampai 15 sampai 20 menit dalam WC. Nah, terjadi masalah. Ternyata, betul sekali, sebelum mandi atau di dalam WC dia main HP dulu, chattingan sama temannya. Karena ada apa? Ada berita terbaru, ya Sultan, ada gosipnya Sultan hari ini. Apa sih gosipnya Sultan? Ada. Nah, ceritakan lewat HP-nya. Nah, itu namanya pola. Pola yang biasanya kalian lakukan. Biasanya kalian mandi 10 menit, tiba-tiba di hari yang lain kalian jadi 20 menit. Nah, itu namanya pola, nak. Oke? Paham? Paham. Pengenalan pola, ya. Nah, lanjut. Yang ketiga ada namanya abstraksi ini, abstraksi. Abstraksi ini membuang hal-hal yang tidak penting. Membuang hal-hal tidak penting. Nah, ini, kalau kalian belajar coding, hal-hal yang tidak penting dibuang saja. Perintah-perintah yang tidak penting, contohnya, Yusuf, berdiri Ki. Yusuf, duduk Ki. Yusuf, berdiri Ki. Jalan Ki 2 langkah Yusuf. Nah, tujuannya Ustadz hanya mau suruh Yusuf berjalan. Kira-kira apa yang harus dibuang? Duduk, betul sekali. Boleh duduk kembali Yusuf. Yang harus dibuang adalah duduk itu. Buang saja itu duduk. Karena itu tidak penting. Karena tujuan utamanya Ustadz adalah suruh Yusuf untuk berjalan. Itu namanya abstraksi, paham? Membuang hal-hal yang tidak penting. Nah, yang terakhir ada namanya algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah. Betul sekali. Langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini sudah ada inputnya, prosesnya dari awal sampai akhir. Kalian tahu sholat? Tahu. Kalian pernah sholat? Iya. Ketika kita takbiratul ihram, apakah boleh langsung tayat akhir? Tidak. Dia ada proses dulu, ada sujud, ada ruku, ada duduk di antara 2 sujud, kemudian nanti akhir dia tayat akhir. Itu namanya ini algoritma. Yang kalian lakukan ketika sholat itu namanya algoritma. Langkah dari awal sampai akhir dengan terrinci. Begitupun dengan wudhu. Apakah wudhu setelah kalian mencuci tangan kalian langsung cuci kaki? Tidak kan? Tangan dulu 3 kali, setelah tangan itu apa lagi? Mulut, ya, berkumur-kumur. Ada prosesnya. Nah, proses itu disebut dengan ini algoritma atau langkah-langkah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Nah, LKPD-nya itu silakan kalian berdiskusi dengan teman. Ini kelompok 4, ini kelompok 1, 2, 3. Oke? Oke, silakan kalian berdiskusi. Kerjakan LKPD-nya itu yang sudah Ustadz bagikan. Silakan dikerjakan. Bukan itu yang LKS. Yang LKS Pale, yang ini. Ya, boleh dikasih kembali kursinya. Silakan.
Nah, kalau untuk ini, kalian gunting mana benda-benda untuk makan. 3 benda untuk makan. Kalian ambil dari sini, kemudian tempel. Iya, 3-3. Oke? Nah, kalau kalian ini kan gambar, ya. Kalian tulis dulu jamnya. Pada jam berapa? Ini kan ada gambar toh? Ketik gambar ini di jam berapa? Ya, jam ini jam berapa? Ini jam berapa? Kalian pilih yang mana mau kalian ambil. Iya, beda-beda. Makanya berdiskusi. Oke? Di mana ditempel ini? Ini tempel saja di samping sini. Baru kalian tulis. Ini misal 5:00 kalian bangun toh? Sini apa? Ini diisi semua. Diisi semua ini. Ini tempel di sampingnya. Oke? Ah, kalau kalian ini yang meja kotak, udah kuto meja. Kalian cara membuat nasi goreng yang bagus dan enak. Awal yang pertama mesti kalian lakukan apa? Buat nasi goreng, tapi tidak pakai nasi. Maksudnya? Ya, silakan berdiskusi. Nah, kalau kalian tentukan hari Senin makanan sehat kalian apa? Kalian gunting ini kemudian tempel. Tempel semua, oke? Anda ada lem tak kah? Ada. Masalah sih makanan Ya. sehat kok. Atur Juna, bukan Ustadz, kalian yang berdiskusi. Yang kira-kira makanan sehat di antara gambar ini mana? Iya, silakan tempel, silakan. Silakan. Ya. Gunting nih. Oke? Waktunya Ustadz kasih 5 menit ya. Bisa juga. Ini bisa. Berapa kali lo makan? Sekali. Terus yang pagi siang sore. Sampai motor. Kalian terus diskusi ya. Mau habis waktu. Oke, istirahat. Ya, karena semuanya sudah selesai, kita mulai presentasi ya. Mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1 tadi? Ya, 2 orang. Boleh ke depan kelompok 1? Ayo, kelompok 1 maju, ayo. Silakan. Oke. Ayo, maju. Istirahat. Sana-sana ke sedikit. Sini-sini, di sini. Sini. Di sampingnya, oke. Ya, silakan diperhatikan temannya ya, yang akan mempresentasikan hasil karya mereka. Silakan. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, berdasarkan presentasi teman kalian, apa yang dijelaskan tentang teman kalian adalah
pengenalan pola. Nah, di pengenalan pola itu, lihat di hari Jumat sama hari Minggu. Teman kalian atau dari kelompok 1 menjelaskan bahwasanya mereka di hari Jumat dan Minggu itu memakan pisang. Itu namanya pola, ya. Paham semua? Nah, dan setiap hari mereka pasti memakan buah. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, silakan kembali kelompok 1. Terima kasih ya. Lanjut ke kelompok 2. 2 orang silakan maju, ayo. Ya, di situ di tempatnya tadi. Ya, situ. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang hari ini akan mempresentasikan 3 benda untuk makan, belajar, mengaji, membersihkan kelas, dan masalah. Oke, yang dijelaskan oleh kelompok 2 itu adalah abstraksi. Ya, abstraksi. Kenapa bisa begitu? Dari gambar-gambar yang mereka dapat itu ada banyak. Sekarang saya tanya di kelompok 2, ada berapa banyak benda yang tidak kalian pasang di situ? Benda yang kalian buang. Ada berapa banyak itu? Ada 4 barang. Nah, ada 5. Ada 5 barang ya. 5 barang itu adalah hal-hal yang tidak penting. Itu namanya adalah abstraksi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini sedikit ya. Sini Ki. Oke. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jadwal harian. Ya, sampai yang adanya saja. Oke, jelaskan. 5. 5.30 bangun pagi. Nah, Jam 5.35 sholat subuh. oke. Jam 5.43 mandi dan skincare. Jam 5:55 merapikan kasur. Jam 6 makan pagi. Jam 6.15 berangkat sekolah. 7.20 sholat duha. Jam 8 sampai jam 9 belajar. Oke. Masih ada? 9.30 istirahat. Oke. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya. Nah, yang dijelaskan sama temannya di kelompok 3 adalah dekomposisi atau memecah masalah. Yang mau dijelaskan adalah jadwal hariannya. Bagaimana caranya kita tahu? Pasti bilang, setiap hari itu yang kulakukan pasti tidur, bangun, makan. Kan bingung ya? Nah, yang dilakukan oleh teman kalian adalah memecah itu supaya jadwal harian kalian bisa ketahuan bahwasanya ini yang dia lakukan. Oke, lanjut ke kelompok 4. Silakan maju, perwakilannya 2 orang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapkan nasi, siapkan bahan-bahan, nyalakan api dan letakkan wajan di kompor. Yang kedua, masukkan nasi ke wajan dan beri kecap, saus dan lain-lain. Bisa juga ditambahkan topping seperti bakso, sosis, dan telur. 3. Goreng hingga matang. Keempat, siapkan piring, sendok, dan garpu. Yang kelima, sajikan nasi gorengnya di piring yang telah disiapkan. 6. Tambahkan bawang goreng di tombol. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, di kelompok 4 itu adalah
algoritma atau algoritmik ya, menyusun langkah sistematis. Dalam membuat nasi goreng, pasti yang dibutuhkan pertama adalah nasi goreng. Nasinya. Kalau tidak ada nasi, bagaimana caranya mau buat nasi goreng? Yang paling penting juga, apakah bisa kita langsung kasih bumbu tanpa dikasih masuk dulu nasinya? Tidak kan? Berarti dia harus sistematis atau secara bertahap. Oke, istidadan. Ya, tidak terasa waktu sudah jam 10 ya. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran, Ustadz mau bertanya-tanya dulu. Kita evaluasi dulu sebentar ya. Nah, Ustadz mau tanya, Aisyah, apa itu berpikir komputasional, Aisyah? Yang Aisyah tahu setelah kita belajar hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Aisyah tahu? Berpikir seperti komputer. Itu berpikir komputasional. Sekarang Naura, prinsip utama berpikir komputasional dibagi menjadi berapa, Naura? Ada 4. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi atau memecah masalah. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan kegiatan tak. Yang ketiga ada abstraksi atau mengambil hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak penting. Yang keempat ada namanya algoritmi atau algoritma, menyusun langkah sistematis secara terurut, tidak melompat-lompat. Oke? Oke. Mungkin itu saja dari Ustadz. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup. Sama-sama.